Ibu, dengan rincian 5 kasus berhenti di SG2, kemudian 1 kasus berhenti di SG3. Kemudian ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc KPU, itu sudah kita teruskan ke KPU karena sesuai dengan surat 337 Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI, bahwasanya Badan Ad Hoc di bawah KPU itu apabila melakukan dugaan pelanggaran etik itu ada kewenangan KPU untuk menindaklanjutinya. Jadi bukan DKPP lagi, sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019. Jadi misalnya kalau ada laporan dari masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Nusa Barat atau misalnya kepada Panwascam, kemudian kita lakukan kajian, kalau menurut kita kajian kita itu merupakan dugaan pelanggaran etik atau misalnya dilakukan oleh PPK atau PPS atau PPS, itu kita teruskan ke KPU Kabupaten. Kemudian 1 kasus terkait dengan netralitas ASN, 1 kasus terkait dengan netralitas ASN ini sudah keluar putusannya dari Komisi ASN. Jadi terkait dengan kasus netralitas ASN ini masuk dalam pelanggaran hukum lainnya. Ini yang saya bilang tadi, tidak ada kewenangan kami Bapak Ibu. Kami cuma merekomendasikan kepada KPU kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian temuan itu kasus dengan rincian 1 kasus telah diputus Pengadilan Negeri Pesanan Barat. Jadi ada dugaan tindak pidana temuan kita Bapak Ibu yang telah inkrah sampai ke pengadilan. Jadi ada 1 kasus, jadi putusannya pidana denda, bukan penjara atau kurungan. Kemudian 2 kasus itu terkait dengan pidana berhenti di SG2. Nah, ada pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini terkait dengan netralitas ASN. Jadi tren yang paling tinggi kemarin itu pelanggaran netralitas ASN. Tapi setelah adanya 1 kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum wali nagari, kemudian itu sampai ke pengadilan, maka agak mundur sedikit pelanggaran netralitas ASN ini. Saya tidak bisa mengatakan mereka takut, tapi barangkali mereka mungkin agak segan terang-terangan dalam melakukan dugaan pelanggaran tersebut. Kita juga mengetahui banyak keterlibatan ASN ini dalam salah satu pendukung pasangan calon. Makanya kita melakukan kerjasama dengan stakeholder camat wali negari, itu kita lakukan kerjasama dengan menaikkan fakta integritas. Namun tetap kecolongan juga Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pelanggaran hukum lainnya itu 5 kasus dengan rincian 4 kasus terkait dengan netralitas ASN, 1 kasus tidak terbukti pidana. Jadi ada kemarin laporan Bapak Ibu dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Sekna, Sekretaris Nagari Persiapan. Sayangnya Sekretaris Nagari Persiapan itu bukan ASN, sehingga unsur pasal 71 itu tidak terpenuhi. Kalau yang bersangkutan ASN, barangkali unsur pasal 71 itu terpenuhi. Nah, makanya itu bukan merupakan tindak pidana, tapi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kita teruskan ke wali nagari. Nah, terkait dengan sanksi baik itu ASN maupun Sekretaris Sekna, Sekretaris Nagari Persiapan 4 Kota Barat ini juga kita belum tahu putusannya. Tapi minggu depan terkait dengan ASN kita akan berkoordinasi dengan PPK-nya, dalam hal ini Bupati. Kemudian terkait dengan PD Wali Nagari Persiapan ini juga kita akan berkoordinasi dengan baginya. Lanjut. Nah, kemudian pengawas ad hoc kita Bapak Ibu ada juga melakukan dugaan pelanggaran. Ada juga menangani dugaan pelanggaran. Itu di Kecamatan Ranah Batahan ada 1, itu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, dan itu sudah kita teruskan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan ini sudah keluar putusannya, dapat
peringatan tertulis. Kemudian pesaman 1, pesaman kemarin telah disidangkan oleh KPU, namun hasilnya belum keluar. Kemudian ada lembah melintang 1. Lembah melintang ini juga belum ada putusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesaman Barat. Jadi barangkali itulah Bapak Ibu data penanganan pelanggaran yang kita tidak lanjuti selama tahapan pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Memang secara regulasi banyak kelemahan-kelemahan dan kontradiksi antara Perbawaslu dengan peraturan bersama. Namun dengan segala dinamika itu, dengan koordinasi kita yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan, dan ada juga terlapor ini, calon tersangka ini yang kooperatif, sehingga ada satu ada satu yang sampai ke pengadilan dan ingkrah. Nah, satu-satunya di Pesaman Barat dugaan tindak pidana itu yang pertama pecah talu itu memang Pesaman Barat, baik di pileg maupun di pilkada di seluruh Sumatera Barat. Dari 13 kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak itu yang pertama menangani dugaan tindak pidana yang sampai ke pengadilan itu memang Bawaslu Kabupaten Pesaman Barat. Jadi barangkali Bapak Ibu itulah kerja-kerja atau tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam mewujudkan terciptanya tegaknya keadilan pemilu sebagaimana tagline Bawaslu itu sendiri. Jadi terkait dengan penegakan hukum pemilihan ini memang banyak kelemahan-kelemahan secara regulasi Bapak Ibu memang kami sadari. Namun menurut hasil-hasil diskusi kita dengan beberapa penggiat demokrasi dengan Bawaslu RI, maka ke depan itu memang terkait dengan dugaan tindak pidana ini, kejahatan demokrasi ini regulasinya akan diperkuat sehingga ada efek jerah, menimbulkan efek jerah bagi pelakunya. Nah, saya melihat sanksi ya Bapak Ibu, sanksi bulan denda 100.000 sampai 1 juta rupiah. Jadi sanksinya beda dengan di Undang-Undang 7 itu. Jadi di Undang-Undang 7 itu kalau terkait dengan money politik itu ada diskualifikasi. Jadi sehingganya para caleg ini agak berpikir 2 kali juga dalam melakukan dugaan-dugaan tindak pidana pemilihan ini. Nah, kalau sanksinya misalnya diskualifikasi, tentu agak berpikir juga 2 kali calon bupati ini untuk melakukan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi masalah sanksi ini memang harus dikuatkan sehingga nanti ada timbul efek jerah. Kalau di pilkada ini cuma sanksi kadang 100.000, contoh kampanye di luar jadwal, seperti kasus Mulyadi tersebut yang di SP3 oleh Barreskrim Mabes Polri, itu sanksinya cuma 100.000 sampai 1 juta, kurungannya cuma 1 sampai 3 bulan. Jadi tidak berpikir juga orang untuk melakukan itu karena sanksi yang ringan itu. Tapi kalau sanksinya misalnya diskualifikasi, tentu agak berpikir juga mereka untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tindak pidana pemilihan ini. Ke depan tentu harapan kita bersama penguatan-penguatan terkait dengan regulasi penanganan pelanggaran ini memang harus kita perkuat sehingga terciptalah keadilan pemilihan, keadilan pemilu yang diharapkan oleh masyarakat Republik Indonesia ini. Barangkali itu dari saya. Terakhir saya berharap izin kawan-kawan untuk berdiri semuanya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang nanti bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, nanti Bapak Ibu menjawabnya tegakkan keadilan pemilu. Saya bilang nanti bersama rakyat awasi pemilu. Nah, Bapak Ibu jawab bersama rakyat, Bapak Ibu jawab awasi pemilu.
Kalau saya bilang nanti bersama Bawaslu, Bapak Ibu jawab tegakkan keadilan dulu. Kita coba. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. 1, 2, 3. Bersama